Oke, mohon maaf saya agak terlambat ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Jangan lupa untuk presensinya kita menggunakan MMP ya, atau yang di e-learning ya, attendance itu ya. Untuk yang QR code itu cuma digunakan ketika e-learningnya tidak bisa dibuka ya. Jadi bagi yang sudah melakukan presensi QR code silakan diulangi lagi ya. Khawatirnya nanti tidak tercatat. Oke, untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa, sehingga silahkan menggunakan sesi Zoom ini untuk mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Ya. Eman, jangan sampai Anda menyesal ya, paket datanya sudah berkurang tapi nggak punya poin keaktifan. Kan apa namanya? Kalau dapat poin keaktifan kan nggak sia-sia lah. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang entity. Tentang entity. Oke, saya share dulu. Oke. Sudah tampil entity-nya? Maaf, PPT-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke. Jadi sebuah software itu terdiri atas dua aspek ya. Ada aspek logika, kemudian aspek database. Jadi ada bagian logikanya itu dihandle oleh bahasa pemrograman. Kemudian ada bagian penyimpanan data, ya, penyimpanan dan pengolahan data. Nah itu aspek database-nya ya. Nah untuk kuliah sistem basis data ini kita akan mempelajari aspek database-nya. Ya. Nah, dalam merancang database kita perlu berkomunikasi dengan klien ya, untuk menggali software seperti apa yang dibutuhkan oleh klien, data apa saja yang harus disimpan di database. Jadi nggak mungkin Anda bikin software ya ujuk-ujuk jadi sendiri, ngerancang-ngerancang sendiri. Pasti harus ada komunikasi dengan klien. Misalnya Anda diminta untuk membuat sistem informasi, misalnya penjualan sebuah toko, ya nggak mungkin lah Anda ngarang-ngarang sendiri, ya. Jadi Anda harus komunikasi, ya. Kemudian tanya Pak, kira-kira software seperti apa yang Anda butuhkan, gitu ya. Kemudian tanya tujuan dari software itu apa, Pak? Data yang disimpan itu apa? Transaksi-transaksi yang dicatat itu apa? Mungkin Anda sambil membuat diagram-diagram UML, ya. Membuat desain user interface ya untuk memahami kira-kira software tersebut software seperti apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut ya. Nah, dalam prosesnya itu Anda akan apa ya? Akan bisa tahu, oh untuk software sistem informasi ini datanya itu yang disimpan apa saja ya. Kemudian kapan terjadi penyimpanan data ya. Contoh ya, misalnya sistem informasi akademik atau sister.
Orang yang bikin softwarenya pasti akan komunikasi dulu dengan pihak kampus, mungkin pembantu rektor. Pak, untuk sistem informasi akademik itu software seperti apa yang dibutuhkan? Oh, saya butuh software yang bisa menangani proses KRS, Mas. Nah, kemudian di akhir semester softwarenya harus bisa mengendrikan nilai. Nah, ketika proses KRS itu bagaimana, Pak? Bisnis prosesnya. Saya menyinggung kata bisnis proses ya. Ada yang tahu bisnis proses itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu di sini. Muncul salah satu konsep ya, bisnis proses. Silakan. Apakah bisnis proses itu? Ya, ada yang bisa bantu mungkin? Izin menjawab, Pak. Oke, nama NIM. Ini kelas apa? Kelas E, Pak. Kelas E ya, oke. Pak Febri, NIM 2002, Pak. 2002. Oke, silakan. Apa itu bisnis proses, Febri? Proses itu adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan satu masalah tertentu, Pak. Oke, terima kasih. Kumpulan pekerjaan yang saling terkait ya. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada ya saya lanjutkan ya. Jadi gini, bisnis proses itu kayak alur kerja dari organisasi ya untuk menjalankan proses atau tujuannya ya. Contoh ya, Anda misalnya ke puskesmas gitu kan. Nah, itu biasanya kan kadang ada yang nempel alurnya. Contoh, kalau misalnya ada pasien baru harus ngambil antrian dulu. Ya. Kemudian ambil menunggu dipanggil ya. Setelah dipanggil ke loket pendaftaran, menyerahkan kartu BPJS ya. Kemudian nunggu panggilan dari poli atau dari dokter. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menjalankan roda organisasi itu kan ada prosedur-prosedurnya. Nah, itu bisnis prosesnya. Oke, kita pause sebentar ya, masih adzan asar. Baik, Pak.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi sebuah software itu terdiri atas dua aspek ya. Jadi ada aspek logika, ya. Nah itu untuk aspek logika itu kita menggunakan bahasa pemrograman, ya. Kemudian ada aspek database-nya atau aspek penyimpanan data, ya. Nah untuk aspek penyimpanan data itu Anda pakai database, ya, yang dibantu oleh software DBMS. Nah misalnya Anda mau membuat sebuah software ya, software sistem informasi lah, untuk suatu organisasi. Jadi ada orang pesan untuk organisasinya, entah toko, entah kantor, entah perusahaan. Nah tentu kita nggak mungkin langsung bikin softwarenya ujuk-ujuk jadi gitu. Jadi kita kan harus tahu seperti apa software yang diinginkan oleh customer atau seperti apa software yang dibutuhkan oleh customer, ya. Jadi kita harus bertemu dengan customer-nya, ya. Terus kita tanya, Pak, Anda butuh software seperti apa? Jadi orangnya menjelaskan, ya. Terus mungkin bahkan kita harus berkunjung ke site-nya, ke lokasi kantornya, ya, bertemu dengan pegawai-pegawainya yang nantinya akan menggunakan atau mengoperasikan software-nya. Misalnya pegawai yang bertugas sebagai kasir. Kira-kira Anda butuh software-nya itu enaknya gimana ya? Nah, itu merupakan proses untuk menggali kebutuhan software ya, kebutuhan kliennya. Nah, ini kalau di SDLC itu tahapan analisis. Nah, tahapan analisis itu merupakan tahapan yang sangat krusial ya. Jadi software krisis itu kebanyakan gagalnya itu di tahapan analisis. Softwarenya jadi, tapi nggak sesuai atau nggak cocok dengan yang dibutuhkan oleh customer-nya. Ya meskipun jalan, kalau nggak cocok, ya sama saja, kan gitu. Ya. Nah, pada saat proses analisis ini, pada software development life cycle, nah Anda itu sudah mulai melakukan desain database-nya, ya, menggali informasi dari organisasinya, dari pemiliknya, dari dari pegawai-pegawainya yang akan menggunakan softwarenya, ya, dari pejabat-pejabatnya yang menentukan kebijakannya, tanya-tanya butuh software seperti apa, gitu ya. Contoh misalnya mau membuat software sistem informasi akademik, ya mungkin kita harus berkomunikasi dengan pembantu rektor 1, ya, dengan dosen, dengan mahasiswa sendiri. Kira-kira software seperti apa yang harus dibutuhkan, data apa saja yang harus ada, data apa saja yang harus tersimpan di database. Nah, itu tahap analisa ya. Requirement gathering, kemudian analisa. Nah, itu yang pertama-tama harus kita lakukan ketika mendesain database. Jadi nggak bisa ngira-ngira. Ya. Nah, database yang kita pelajari itu database berjenis relasional. Ya. Jadi database relasional itu menyimpan data di tabel-tabel atau relasi. Nah, jangan keliru ya, ada istilah relasi, ada istilah relationship. Ya. Kalau relasi itu maknanya tabel. Kalau relationship itu hubungan antar tabel. Ya. Itu banyak orang yang istilahnya sering tertukar-tukar. Ya. Nah, jadi database-nya itu banyak tabel, datanya nanti dipecah-pecah nyimpennya di tabel-tabel yang berbeda, ya. Sehingga di tahap awal, ya, ketika mendesain database-nya, kita harus menentukan ini tabel apa saja yang harus muncul. Misalnya sistem informasi akademik, mungkin butuh tabel dosen, ya, untuk nyimpen data dosen. Tabel mahasiswa untuk nyimpen data mahasiswa, mata kuliah, semester, dan seterusnya.
Ya, nah penentuan tabel ini bersifat krusial ya, sangat penting. Jadi jangan sampai keliru. Kalau keliru itu bisa menyebabkan kegagalan software. Softwarenya jadi, tapi ternyata tidak bisa menyimpan data-data yang dibutuhkan oleh klien. Ya meskipun jadi tidak akan terpakai. Ya, jadi kalau Anda belajar di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, hal yang mendasari atau mengawali bidang ilmu tersebut ialah peristiwa yang dinamakan software crisis ya, krisis software. Jadi banyak proses project software besar itu gagal. Dan gagalnya itu bukan nggak bisa ngoding ya, nggak mungkin lah. Ini orang luar negeri codingnya pinter-pinter. Ya. Justru banyaknya kegagalan itu apa? Di bagian requirement analysis. Ya. Jadi ketika awal-awal itu ketika menganalisa software apa yang dibutuhkan oleh klien itu nggak tepat ternyata. Ya, ada bagian-bagian yang miss ya. Nah, sehingga di akhir itu meskipun softwarenya jadi ya gagal, nggak bisa memenuhi kebutuhan atau nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien. Nah, jadi ingat desain database itu merupakan salah satu bagian di pembuatan software ya, aspek database. Nah, ketika mendesain database, menentukan tabel-tabel apa saja yang akan muncul itu bagian krusial. Ya. Bagian ini lebih sulit ketimbang SQL-nya, bagian desain database ini. Maka Anda harus bisa menguasai ini dengan baik. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, jadi tahap awal dari desain database itu apa? Kita ketemu dengan klien, ya, kemudian berkomunikasi, menggali, ya, data apa saja yang harus muncul, harus masuk ke database. Klien membutuhkan laporan atau informasi apa saja dari database, ya. Mungkin kita harus berkomunikasi dengan pegawai-pegawainya juga, karena pegawai-pegawainya yang yang menjalankan operasional sehari-hari ya. Nah, kita menggali dari sana. Nah, sehingga kita bisa paham ya, bisa mengetahui nah, itu datanya itu yang harus disimpan di database apa saja. Ya. Verifikasinya. Satu desa Minta satu tolong ininya dimatikan dulu mic-nya. Oh iya emang, oh iya bisa. Tinggal ngeluarkan aja itu. Jadi ini lebih nih biar senang. Nyandain. Oke, sudah saya mute. Nah, setelah kita berkomunikasi dengan klien ya, ketika kita berkomunikasi, nah itu kita apa? Ketika prosesnya sedang berjalan, kita pertama-tama harus mengidentifikasi entity ya. Entity. Jadi tadi kan desain database itu kan untuk menentukan tabel apa saja yang harus muncul dalam database, relationship apa saja ya. Nah, agar bisa tahu tabel apa saja yang harus muncul, itu pertama-tama kita harus tahu entity-nya apa saja. Ya, entity-nya apa saja. Entity itu artinya apa? Data tentang apa saja yang tersimpan di database. Ya. Entity itu menjadi kandidat tabel di database ya. Nantinya sebuah entity akan diubah menjadi satu tabel di database. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tahap awal sebelum kita mendesain tabel apa saja yang muncul, relationship apa saja. Nah, kita ini ya harus tahu entity apa saja yang ada di database tersebut ya. Entity apa saja yang ada di organisasi tersebut yang akan menjalankan atau menggunakan software kita. Ya. Karena entity ini nanti akan menjadi calon tabel. Entity itu akan diubah menjadi tabel ya. Entity sendiri itu artinya apa? Data tentang apa saja yang disimpan dalam database. Nah, pengertian ini itu agak abstrak ya, tapi nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan makin jelas.
cara mengidentifikasi entity, ya. Cara mengidentifikasi entity yang pertama, entity itu diidentifikasi dari ini, ya. Dari organisasi yang akan Anda bikin database-nya, Anda cari 3 hal ini. Benda nyata, benda abstrak, kemudian peristiwa. Jadi entity ini ada sumbernya dari 3 ya. Benda nyata, benda abstrak, kemudian apa? Peristiwa, ya. Yang ada di organisasi yang akan Anda buat sistem informasinya. Ya. Nah, tapi tidak semua benda atau peristiwa diambil sebagai entity. Ada kriterianya, ya. Yang perlu menjadi entity adalah yang pertama, benda peristiwa yang relevan dengan bisnis proses. Jadi contoh ya, misalnya di sebuah rental VCD atau rental buku. Bisnis prosesnya apa saja? Nah, misalnya bisnis prosesnya apa? Ketika proses peminjaman, prosedurnya bagaimana ya? Ketika proses pengembalian, prosedurnya bagaimana? Ya, ketika penambahan buku baru, prosedurnya bagaimana? Nah, jadi tidak semua barang, benda nyata maupun benda abstrak maupun peristiwa itu dicatat di diambil sebagai entity, ya. Jadi yang relevan dengan bisnis proses. Terus yang kedua, memang datanya perlu disimpan di sistem. Nah, itu 2 kriterianya, ya. Saya ulangi lagi. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan entity-nya dulu, ya. Entity itu nanti menjadi tabel. Nah, karena database kita terdiri atas banyak tabel, nah kita harus tahu entity-nya apa saja ya di organisasi tersebut. Nah, entity itu benda nyata, benda abstrak atau peristiwa. Ya. Tapi tidak semua benda atau peristiwa perlu menjadi entity. Yang perlu ialah yang pertama, yang relevan dengan bisnis prosesnya. Yang kedua, benda atau peristiwa tersebut perlu disimpan di database. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk perpustakaan sekolah. Contoh ya. Nah, ini sudah ada satu contoh. Perpustakaan sekolah. Jadi kita lihat benda baik benda nyata atau benda abstrak, kemudian peristiwa. Ya. Yang berhubungan dengan bisnis proses, terus perlu disimpan datanya di sistem. Nah, untuk perpustakaan sekolah, salah satu entity ialah peminjaman buku. Ya, peminjaman buku itu kan peristiwa, ya kan? Nah, jadi dia entity. Terus peminjaman buku itu kan harus dicatat di perpustakaan sekolah, ya kan? Sehingga di peminjaman buku itu memenuhi syarat untuk menjadi entity. Ya. Karena dia adalah peristiwa, terus perlu dicatat. Terus contoh yang nggak perlu dicatat, misalnya kedatangan seorang siswa ke perpus untuk baca-baca, perlu dicatat nggak? Nah, itu tergantung dari sistemnya. Ya. Jadi ada sistem yang memang yang minta, misalnya, Pak, perpustakaan kami cuman khusus untuk anggota. Jadi anggota yang masuk, kartu anggotanya di-scan agar tercatat kapan dia datang, meskipun cuma untuk baca-baca. Kalau seperti itu, maka kedatangan itu menjadi entity, ya, karena dia peristiwa dan perlu dicatat. Tapi untuk perpustakaan sekolah umumnya, untuk kedatangan itu nggak perlu catat database ya, di buku tamu aja sudah cukup. Nah, itu tergantung kondisi dari organisasi ya, permintaannya seperti apa. Ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Untuk perpustakaan sekolah kira-kira entity-nya apa lagi? Mungkin ada yang bisa bantu? Benda nyata maupun benda abstrak maupun peristiwa. Pengunjung, Pak. Pengunjung. Barusan sudah dibahas. Pengunjung itu kalau perpustakaan sekolah mungkin nggak perlu dicatat ya.
Tapi kalau memang sistem informasi perpustakaannya itu minta dicatat, itu boleh dijadikan entity. Tapi kalau memang nggak perlu merekam, itu bukan entity. Ya. Oke, barusan siapa namanya? Nama Vicky Rafif, Pak. NIM 2069. 2069. Oke, terima kasih Vicky. Yang lain mungkin ada yang bisa memberi contoh entity untuk sistem informasi perpustakaan. Data pegawai ya, Pak. Pegawai ya, benar ya, pegawai. Oke, peminjaman sudah. Pengunjung sudah. Pengunjung kalau memang mau disimpan di sistem ya oke. Tapi kalau misalnya waduh merepotkan ini masa setiap masuk harus ngeklik barcode. Nah, misalnya nggak usah sudah, itu bukan entity ya. Jadi entity itu benda baik nyata maupun abstrak. Ya. Kemudian dia berkaitan dengan bisnis proses organisasinya, terus perlu disimpan. Nah, kalau nggak perlu disimpan ya nggak usah. Oke, pengunjung sudah, terus apalagi tadi peminjaman sudah, apalagi ayo. Mungkin jenis buku, Data Pak. setiap buka buku, Pak. Oke, buku. Barusan siapa? Laila Farda, Pak. NIM 2018. 2018, Laila. Oke, terima kasih. Buku sudah, apalagi? Tanggal apakah termasuk, Pak? Tanggal itu bukan entity ya, tetapi keterangan atau atribut dari peminjaman. Ya kan? Tanggal itu kan dicatat terkait dengan peminjaman kan ya. Jadi tanggal itu terkait dengan peminjaman. Nah, nanti ada entity, ada atribut ya. Nah, habis ini. Buku sudah. Kalau tanggal kan bukan benda ya. Nah. Jadi yang masuk entity itu benda, benda nyata atau benda abstrak, terus peristiwa yang berkaitan dengan bisnis proses, ya. Kemudian perlu dicatat di sistem. Nah, itu. Apalagi? Mungkin Pegawai sudah. buku, Apa? Pak. Siapa? Mungkin kenapa, Pak? Apa? Barusan jawabannya? Mungkin rak penempatan buku. Oke, rak. Benar. Rak itu perlu dicatat loh ya. Kalau di perpustakaan kan nggak sembarangan ya naruh buku. Kalau Anda lihat keterangan tentang sebuah buku di sistem, itu kan ada buku ini ada di rak mana kan gitu. Nah, sudah lumayan ya. Ada buku, kemudian pegawai, kemudian peminjaman rak, apalagi entitinya? Penerbit atau pengarang, Pak. Oke, penerbit atau pengarang. Nah, apalagi? Yang paling penting? Nomor buku, Pak. Mungkin, Pak. Nomor buku. Nomor buku itu kurang tepat jadi entity. Habis ini kita membahas tentang atribut. Kalau nomor buku itu kan bukan benda ya. Jadi yang kita masukkan sebagai entity benda, baik abstrak maupun nyata, peristiwa, juga peristiwa, yang berkaitan dengan bisnis proses perusahaan, jadi atau organisasi. Bagaimana perusahaan itu menjalankan organisasinya, menjalankan kegiatannya, terus perlu disimpan di sistem. Siswa, yang paling penting siswa malah nggak tercatat. Ya, nah, itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi paham ya cara mencari entity. Jadi Anda bayangkan organisasi tempat Anda membuat softwarenya, yang meminta Anda membuat softwarenya. Anda cari benda-benda, benda nyata maupun benda abstrak. Kemudian Anda cari peristiwanya. Nah, tidak semua benda atau peristiwa perlu dicatat. Ya. Yang perlu dicatat itu peristiwa atau benda yang ada kaitannya dengan operasional organisasi atau bisnis prosesnya. Ya, contohnya untuk sistem informasi akademik, bisnis prosesnya apa? Misalnya bisnis prosesnya untuk KRS, step-stepnya bagaimana? Untuk pengisian nilai, step-stepnya bagaimana? Ya, pembayaran SPP, step-stepnya bagaimana? Terus yang terakhir, syarat terakhir ialah memang perlu disimpan. Kadang-kala ada bagian dari bisnis proses yang tidak perlu kita simpan.
Ya, itu tergantung dari organisasinya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Instant ya. Instant itu merupakan bentuk nyata dari entity ya. Satu entity memiliki beberapa instant. Contoh misalnya di Sister UNED. Di database-nya Sister UNED itu ada entity dosen ya. Nah, dosen itu berisi apa? Data tentang dosen yang ada di UNED ya. Instannya ya saya instant, ya data tentang saya instant. Kemudian Pak Prisa itu merupakan instant dari entity dosen. Pak Fajrin, Pak Tio, Bu Tina itu juga instan dari entity dosen ya. Kemudian untuk toko entity-nya apa aja? Nah, entity-nya salah satunya yang jelas ya barang ya, barang yang dijual itu. Instannya apa? Instannya ya satu barang tadi. Indomie goreng itu instan. Indomie kuah ayam, bawang, nah itu instan. Ya. Oke, untuk sistem informasi atau database perpustakaan tadi, instannya apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Instan untuk entity dari sistem informasi perpustakaan sekolah tadi. Ambil satu entity saja. Anda sebutkan instannya. Mungkin Ya. entity untuk siswanya itu seperti ID siswa, nama siswa, alamat, atau emailnya, Pak. Oh, oke, terima kasih. Namanya siapa? Yola Firdayanti, Pak. Yola. Yola tadi jawab juga ya? Iya, Oh, nggak ada. Laila apa Yola? Yola, Pak. Berapa NIM-nya? 2005. 2005. Oh, Viola. Saya kira Yola. Tadi sebelumnya sudah jawab juga ya? Viola. Iya, Pak. Oke, langsung saya catat 2. Kurang tepat, Viola. Contoh Mungkin, instan. izin menjawab, Pak. Izin Ya, menjawab. silakan nama NIM. NIM aja, 4 digit terakhir. NIM 2002, Pak. 2002. Febri. Iya, Pak. Satu instance entity buku berisi tentang data sebuah buku, Pak. Sebuah judul, terus edisi tertentu, seperti itu, Pak. Terima kasih, Febri. Masih kurang tepat. Yang lain, ayo. Mungkin saya, Pak, Contoh instan dari suatu entity. izin menjawab, Pak. Nama NIM aja, 4 digit terakhir. 2026. 2026. Arman, Iya. silakan. Seperti contoh di entity data buku, instansinya adalah buku pemrograman web atau buku pemrograman desktop, gitu, Pak. Oke, terima kasih. Benar ya, kata Arman. Jadi misalnya untuk entity buku ya, nah bentuk nyata dari bukunya itu merupakan instannya. Jadi di perpustakaan misalnya punya 1000 buku, ya, misalnya ada buku pemrograman web, ada buku struktur data, ada buku sistem basis data. Nah, satu buku itu merupakan instan dari ini ya, dari entity buku, ya. Oke, coba beri instan dari siswa, dari entity siswa. Yang lain mungkin ada yang bisa bantu? Izin menjawab, Pak. Saya, Pak. Ya, 4 digit terakhir. NIM 2007, Pak. 2007. Roberto. Iya, Pak. Ya, silakan. Mungkin entity dari siswanya itu mungkin namanya, Pak. Nama dari Orangnya, bukan namanya. Iya, orangnya, Pak. Misalnya Budi, ya. Joko, seperti itu. Oke, benar. Ya. Kalau namanya itu nanti ada sendiri, ya, atribut. Ya, terima kasih ya, benar, kata Roberto. Ya, misalnya entity pegawai instannya apa? Ya pegawai-pegawai yang ada di sana, satu pegawai itu ya satu instan, ya. Oke, mungkin masih ada yang ditanyakan mengenai instan. Contoh di sistem informasi akademik ada entity dosen ya. Jadi hal yang harus dicatat
atau hal yang harus menjadi entity untuk sistem informasi akademik, salah satunya apa? Dosen kan ya. Benda nyata, benda abstrak atau peristiwa. Dosen termasuk benda nyata ya. Terus berkaitan dengan bisnis proses. Kalau dosen kan jelas ya, berkaitan kan ya. Kemudian perlu disimpan di database ya. Perlu dosen-dosen itu datanya perlu disimpan database. Maka dosen itu menjadi entity ya. Terus apa namanya? Instannya apa? Ya, instannya ya setiap individu dosen. Saya adalah instan dari dosen. Pak Prisa instan dari dosen, gitu ya. Butina juga instan dari dosen, seperti itu. Mungkin masih ada yang ditanyakan perbedaan entity dengan instan, atau apa namanya, proses untuk menentukan entity ada yang mungkin kurang jelas, karena ini penting ya. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Kemudian atribut ya. Nah, kita ke atribut. Atribut itu merupakan keterangan atau data-data dari sebuah entity. Ya. Tidak semua keterangan dari sebuah entity dijadikan atribut. Yang dijadikan atribut itu yang berkaitan dengan bisnis proses dan perlu dicatat datanya oleh sistem. Contoh ya, kita punya entity dosen. Atributnya apa? Apa yang harus kita catat dari seorang dosen yang kira-kira berhubungan dengan sistem informasi akademik, NIP, ya kan? Nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, bidang keahlian, jabatan akademik, ya, seperti itu. Terus contoh entity barang, ya. Misalnya di sistem informasi penjualan toko, ya, salah satu entitinya adalah barang, ya, barang dagangan. Ingat, entity itu dapat diambil dari benda nyata atau benda abstrak, peristiwa yang relevan dengan bisnis prosesnya organisasi. Terus apa? Perlu kita catat. Nah, kalau barang dagangan kan pasti itu ya. Nah, untuk barang dagangan, kalau dalam sistem kerangka sistem informasi akademik, apa saja yang perlu kita catat? Kode barang, ya kan? Nama barang, ya. Harga, jenis barang, kode jenis barang, seperti itu. Ya, nah itu contoh atribut. Oke. Untuk sistem informasi perusahaan, apa aja atributnya? Untuk entity, perpustakaan sekolah. Untuk entity buku apa kira-kira atributnya? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Bukan 4 digit NIM terakhir. 2042. 20. Satu-satu nanti banyak kok kesempatannya. Ya, berapa? 2042. 2042. Mikli. Iya, Pak. Ya, silakan. Untuk entity buku itu atributnya pertama kode buku sebagai primary key, terus judul, penerbit, penulis, jenis buku, dan juga harga, Pak, menurut saya. Oke. Kira-kira kalau untuk perpustakaan sekolah, harga perlu dimasukkan nggak menurut Mikli? Kalau untuk perpustakaan sekolah tidak perlu, karena biaya sewa biayanya gratis. Oke, jadi mungkin ya untuk kasus perpustakaan sekolah, harga tidak perlu dimasukkan sebagai atribut. Ya. Jadi kita hanya mencatat yang relevan saja. Ya. Terus untuk ini, misalnya untuk pegawai, ada yang bisa bantu? Izin menjawab, Pak. Ya, Menjawab, Pak. NIM, silakan. 2069. 2069. Ya, silakan Vicky. Mungkin untuk atribut dari entity pegawai bisa memasukkan ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, Pak. Oke, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai entity, instant sama atribut. Mungkin ada yang kurang paham. Cara mencari entity, gimana? Nah, ini krusial ya. Saya izin bertanya, Pak. Nama NIM, ya. 2042. 2042. Mikli ya. Saya izin bertanya, bagaimana cara menentukan atribut yang perlu untuk dimasukkan ke dalam entity atau enggak itu, Pak?
Jadi kan Nah, itu akal sehat ya. Kalau seperti itu ya berkaitan dengan akal sehat. Ya, contoh ya, misalnya siswa. Kalau siswa yang hubungannya dengan perpustakaan sekolah apa? Mungkin apa? Nomor siswa ya, nama ya, HP ya kan, alamat, terus kelasnya kelas apa ya. Nah, itu kan penting ya. Kalau Anda jadi petugas kira-kira itu penting nggak menurut Mikri? menurut saya penting, Pak. Oke. Kira-kira Mikri bisa menyebutkan nggak data tentang siswa atau atribut siswa yang nggak penting untuk ditulis di database sistem informasi perpustakaan sekolah? Mungkin nilai tidak perlu, Pak. Nah, gitu. Nah, itu makanya saya bilang itu akal sehat. Ya. Iya, Pak. Dan kita butuh komunikasi ya dengan pemilik organisasinya, dengan pegawai-pegawainya, mempelajari bisnis prosesnya untuk membedakan mana yang perlu disimpan, mana yang enggak. Ya. Ada lagi mungkin? Saya mau bertanya, Pak. Oke, NIM 2040. 2040. Novel. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk data buku itu lebih baik dipisah jadi dua, data buku yang tersedia sama data buku yang sudah dipinjam, atau lebih baik data bukunya tetap jadi satu tapi dikasih atribut yang isinya buku itu tersedia atau tidak. Itu lebih baik mana, Pak? Kalau seperti itu ya, tapi ini pertanyaan yang sudah lanjut ya, ini mungkin minggu keberapa baru dibahas ya. Kalau menurut saya kayak gitu itu lebih baik dijadikan satu saja. Ya. Kalau dipisah-pisah itu nanti kan repot untuk mengcopy-copy datanya kan, lebih rumit nanti urusannya. Mungkin kalau untuk statusnya misalnya tersedia atau terpinjam gitu, kita tambah satu atribut sendiri ya untuk membedakan. Seperti itu ya. Tapi yang lain jangan terlalu mikir itu dulu ya, karena itu nanti di minggu-minggu selanjutnya. Nah, kita masih membahas tentang entity. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saya tadi kan mengatakan bahwa entity itu nanti ketika database-nya sudah jadi itu akan diwujudkan dalam bentuk tabel ya. Jadi misalnya entity driver ya. Misalnya kita punya entity driver. Ininya apa saja? Instannya apa ya? Satu driver itu satu instan ya. Nah, jadi satu driver satu instan. Di sini ada 3 instan. Budi, Rudi, sama Boni. Satu orang itu merupakan satu instan dari driver ya. Jadi kemudian setiap instan itu punya atribut-atribut ya. Nah, di sini atribut yang dicatat itu ada 3, ada ID, ada nama, ada HP. Jadi setiap instan itu kita tulis ID-nya, ID nama HP, ID nama HP, ID nama HP. Nah itu atribut. Ya. Atribut itu merupakan data dari suatu entity yang relevan untuk kita catat. Nah kemudian untuk setiap atribut ada nilainya ya. ID, contohnya untuk yang Boni, ID-nya 567, ya, namanya Boni, HP-nya 081334. Nah, ini masih entity. Kalau dalam tahap desain kita pakai entity. Kemudian setelah kita wujudkan dalam database, nah nanti entity itu nanti menjadi tabel. Nah, jadi ada tabel driver di sana ya. Jadi tabel itu kalau di tahap desain itu namanya entity, ya, istilahnya entity. Nah perwujudannya nanti di database yang beneran ya dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kolom namanya atribut ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk database yang nyata, entity istilahnya menjadi tabel, atribut istilahnya menjadi kolom. Ya. Kemudian baris itu merupakan instan. Jadi tadi kita istilah satu driver itu kan satu instan. Nah, data satu driver itu disimpan di satu baris. Nah, ini hubungan antara entity dengan tabel ya.
Nah, kalau masih dalam proses desain database, database-nya masih belum diwujudkan menjadi nyata, nah itu istilahnya masih entity. Kalau sudah diwujudkan menjadi database, entity nanti akan diubah menjadi tabel, atribut menjadi kolom, ya. Kemudian instant itu menjadi baris. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya ada? Lanjut, ya. Multi value attribute. Pada sebuah instant, atribut itu hanya berisi satu nilai, ya. Jika ada multi value attribute, itu multi value attribute itu atribut yang bisa menampung banyak nilai, maka atribut tersebut bisa dikeluarkan menjadi entity sendiri. Contoh atribut yang berdiri menjadi entity, ya, apa? Dosen, untuk entity dosen, ya, ada atribut nomor telepon. Nah, nomor telepon itu kalau zaman sekarang orang apa hanya punya satu? Kan bisa beberapa, ya. Nah, artinya untuk atribut nomor telepon itu multi value atribut, dia butuh diisi banyak data, nggak cuma satu. Ya. Nah, makanya nomor telepon itu dipisah menjadi entity. Ya. Kemudian bidang keahlian, ada dosen yang keahliannya database, ada yang data mining, ada dosen yang keahliannya banyak, ya ahli database, ahli data mining. Nah, itu multi value atribut itu, ya. Satu atribut tapi diisi oleh banyak data, beberapa data jenis tadi. Nah, untuk multi value atribut itu bisa dipisah menjadi entity tersendiri. Ya. Kombinasi atribut itu juga bisa menjadi multi value atribut. Contoh, ya, balik lagi ke entity dosen. Dosen itu kan atributnya macam-macam. Ya. Salah satunya apa? Bidang keahlian. Bidang keahlian itu juga punya kode. Misalnya bidang keahliannya database, kodenya DB. Ya. Nah, multi value atribut seperti itu apa ya? Merupakan multi value atribut yang kombinasi. Misalnya saya keahliannya data mining dan database, di kode DM dan DB. Kemudian di bidang keahlian data mining dan database. Jadi itu kan multi value atribut yang punya kaitan, kan, ya. Nah, itu juga harus dipisah. Tapi dipisahnya jangan dipecah, ya. Jadi kode bidang keahlian sama bidang keahlian itu pisah menjadi satu entity tersendiri. Ya. Mohon maaf, Ya. PPT-nya Ya, belum muncul, Pak. Oh, sorry. Nah, sering lupa kalau PPT. Oke, mungkin ada yang ditanyakan tentang multi value attribute. Oke. Untuk entity buku pada sistem informasi perpustakaan sekolah, ada nggak multi value attribute? Kalau ada, tolong disebutkan. Kira-kira apa atributnya? Judul, ya. Penerbit, edisi, kode buku, pengarang. Ada nggak multi value atributnya? Ada yang bisa bantu? Halo? Multi value atribut itu atribut yang bisa diisi beberapa data. Ya. Nah, kalau sebuah entity itu nggak boleh punya multi value atribut. Ya. Nah, jadi kita harus nyari, ada nggak yang multi value atribut? Kalau ada, kita keluarkan menjadi entity sendiri. Ayo, ada yang bisa bantu? Untuk buku, multi value atributnya apa? Izin menjawab, Pak. Ya, NIM 4 digit terakhir. NIM 297. Mungkin Fikri, ya? Ini, Pak. Ya. Entity buku itu multi value attribute itu genre bukunya, Pak. Kenapa? Jadi di dalam genre buku itu kan ada misal
ada science fiction, terus ada horor juga mungkin, ada horornya juga. Oh, jadi satu buku bisa punya banyak genre gitu. Iya, Pak. Oh, itu. Oke, bisa. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya, maka genre itu nggak boleh dijadikan atributnya buku. Harus dipisah menjadi entity tersendiri, ya. Jadi untuk multi value atribut itu harus dipisah. Nah, ada lagi mungkin yang lain untuk buku multi value atributnya apa? Untuk pengarang apa cuman satu? Apa bisa beberapa? Bisa Bisa beberapa. beberapa, Pak. Iya, jadi pengarang itu multi value atribut ya. Sehingga pengarang itu nggak boleh dimasukkan sebagai atributnya buku ya. Pengarang itu apa? Dipisah menjadi entity tersendiri. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan tentang multi value atribut. Ada? Kita teruskan. Redundan atribut ya. Jadi satu atribut dipakai, nilai satu atribut itu dipakai oleh beberapa instan ya. Jadi ada beberapa instan dari sebuah entity. Misalnya beberapa instan tersebut kita namakan A ya. Jadi A itu himpunan beberapa instan. Itu punya atribut atau sekelompok atribut yang nilainya sama. Ya. Kalau nilai atribut tersebut diubah, maka perubahan tersebut harus dilakukan pada semua anggota A. Ya. Nah, kondisi tersebut disebut redundan atribut. Nah, jika terdapat redundan atribut, maka atribut atau sekelompok atribut tersebut itu dikeluarkan ya. Jadi kalau ada atribut yang redundan atau sekelompok atribut yang redundan, dia dikeluarkan dan menjadi entity sendiri, nggak boleh jadi atribut dia. Ya. Redundan atribut itu biasanya berasal dari benda abstrak yang gagal diidentifikasi sebagai entity. Jadi entity itu salah satu sumbernya itu kan benda abstrak. Nah, kalau benda abstrak itu sering miss kita. Sering miss. Contoh ya, untuk entity dosen. Entity dosen atribut jabatan akademik. Misalnya saya, Pak Fajrin, dan Pak Prisa itu sama-sama asisten ahli. Ya. Jika asisten ahli diubah menjadi istilah lain, misalnya dosen madya, ya, maka kan saya, Pak Fajrin, dan Pak Prisa itu kan jabatannya semuanya diubah menjadi dosen madya. Nah, ini artinya redundan atribut. Ya. Dia bisa dipisah menjadi entity tersendiri. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai redundan atribut. Oke, entity dosen. Misalnya dosen UNED ada 20 instan atau 20 dosen yang tanggal lahirnya sama. Saya tanyakan, tanggal lahir itu redundan atribut enggak? Ada yang bisa bantu? Entity dosen di sistem informasi akademik. Ya. UNED punya sekitar 1000 dosen. Nah, ternyata ada 20 dosen tanggal lahirnya sama. 1 Januari tahun 80. Yang saya tanyakan, tanggal lahir itu redundan atribut enggak? Izin menjawab, Pak. Ya, sebutkan 4 digit terakhir. 2035. 2035. Iya, Pak. Safia. Silakan, Safia. Kalau menurut saya tidak termasuk redundan atribut, Pak. Kenapa? Karena kalau tanggal lahir tidak perlu diubah lagi. Misalnya gini, ternyata dari 20 dosen tadi, ada satu dosen yang keliru entry. Ternyata saya 31 Desember, Pak. Saya dikasih tahu emak saya lahir 31 Desember. Bukan 1 Januari. Ini sudah saya ubah ke pengadilan. Ada suratnya. Sekarang saya minta diupdate tanggal saya.
Ada satu dosen yang seperti itu. Kira-kira redundan atribut nggak? Kalau seperti itu termasuk redundan atribut, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa membantu yang lain untuk tanggal lahir? Dia redundan atribut enggak? Izin menjawab, Pak. Sebutkan NIM-nya, Pak Dikit aja. NIM 2087, Pak. Oke. Fikri ya? Menurut saya 2087, Pak. Oh, maaf. 2087. Saya kira 97. Sebentar, saya cari dulu. Priantoro. Silakan. Ya, Pak, betul, Pak. Ya, itu menurut saya bukan termasuk redundan atribut, Pak. Ya. Karena kalau misalkan satunya diubah itu yang lain itu juga tidak ikut berubah, Pak. Ya, benar. Itu. Jadi belum tentu data yang sama antar instansi untuk suatu atribut itu selalu redundan ya. Cirinya redundan yaitu sama. Terus kalau yang satu diubah, yang lain diubah semua gitu. Ya, contoh yang barusan yang jabatan akademik ya. Misalnya asisten ahli ya. Di UNED ada 100 dosen yang jabatannya asisten ahli. Misalnya asisten ahli itu diubah namanya menjadi dosen madya. Maka yang harus diubah ya 100 dosen tadi. Ya. Nah, tapi tanggal lahir misalnya ada 20 dosen UNED, lahir 1 Januari 80. Ternyata ada satu orang yang mengupdate tanggal lahirnya. Itu pakai pengadilan itu. Nggak boleh langsung update biasa ya. Harus ada keterangan dari pengadilan. Diubah menjadi tanggal 1 Desember. Misalnya. Ya yang diubah dia saja, yang 19 kan tetap. Jadi meskipun nilainya sama, itu bukan redundan. Ya. Nah, untuk yang redundan itu dikeluarkan menjadi entity sendiri. Ya. Jadi jabatan akademik nanti jangan menjadi atributnya dosen, tapi menjadi entity sendiri. Tapi tanggal lahir tetap menjadi atributnya dosen. Ya. Oke, saya tanya lagi. Misalnya di hipermarket itu ada 10 barang yang harganya 15.000. Jadi salah satu entity untuk toko itu kan barang. Ya. Ternyata di hipermarket itu ada 10 instan atau 10 barang yang harganya 15.000. Yang saya tanyakan, apakah harga itu redundan atribut? Silakan. Permisi, Pak. Ya. Izin menjawab. Silakan. NIM-nya 4 digit terakhir. 2054. 54 ya. Ya. Heandra. Iya. Ya, silakan. Kalau menurut saya untuk harga yang sama itu bukan redundan atribut karena pasti suatu saat harga yang sama itu bisa berubah kembali. Ya. Jadi kalau ada satu barang berubah harganya naik jadi 20, yang 9 ya nggak perlu diubah ya tetap dia kan nggak ada hubungannya. Nah, jadi kesimpulannya nilai sama untuk suatu atribut itu bukan berarti redundan, nggak selalu. Yang dinamakan redundan itu apa? Kalau perubahan satu nilai mengakibatkan semua instan yang sama harus diubah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Redundan atribut itu juga bisa berlaku untuk kelompok atribut ya. Jadi bukan hanya satu. Contoh apa? Misalnya untuk entity barang pada toko. Atribut jenis barang dan kode barang. Jenis barang dan kode barang. Nah, kalau jenis barang dan kode barang itu kan sebenarnya menunjukkan konsep kategori barang kan ya. Nah, misalnya toko tersebut menjual 50 produk barang yang jenisnya cemilan. Jadi ada 50 barang yang kategorinya cemilan. Cemilan kodenya CM001 gitu ya. Nah, ternyata
Untuk cemilan itu diganti kodenya menjadi makanan ringan. Ya. Kodenya juga diganti MR001. Maka 50 barang tersebut semuanya harus diganti. Kodenya menjadi MR001, cemilan menjadi makanan ringan. Ya. Nah, sehingga jenis barang dan kode barang itu perlu dipisah, tapi misalnya nggak bisa sendiri-sendiri ya. Dia kan satu konsep sebenarnya, konsep kategori. Ya, nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Tips pada saat identifikasi entity yang pertama, jika Anda bingung karena ada data-data yang meragukan apakah menjadi entity atau menjadi atribut, maka dimasukkan saja sebagai atribut ya. Contoh, misalnya untuk buku pengarang. Pengarang itu entity apa atribut? Kalau Anda bingung, masukkan aja sebagai atributnya buku. Gitu ya. Nanti di tahap selanjutnya itu ada yang namanya normalisasi. Ya. Nah, normalisasi itu apa? Akan memisahkan atribut-atribut yang layak menjadi entity. Jadi nanti di teknik yang namanya normalisasi, ya awalnya kan pengarang menjadi atributnya buku. Nah itu nanti akan menjadi apa? Akan bisa menjadi entity. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita latihan soal. Toko buku Handayani akan membuat sistem informasi penjualan. Ya. Toko buku tersebut memiliki pegawai yang bertugas memproses penjualan. Buku-buku yang dijual berasal dari berbagai penerbit. Setiap buku ditulis oleh satu atau beberapa pengarang. Seorang pengarang bisa menulis beberapa judul buku yang dijual di toko tersebut. Setiap buku memiliki genre tertentu. Tentukan entitinya, tentukan atributnya. Saya minta tolong disebutkan entitinya, kemudian disebutkan atributnya. Saya nggak minta jawaban lengkap ya. Mungkin ada yang berhasil menyebutkan 2 entity, oke. Ada yang nambahkan 1 entity, oke. Jadi partisipasi lah. Dan setiap partisipasi itu akan saya hargai dengan poin. Ya. Silakan dianalisa. Nah, akan saya tuliskan jawaban Anda ke Excel ya. Izin menjawab, Bapak. Oke. NIM nama? NIM aja. 2002. 2002? Iya, Pak. Febri? Iya. Oke. Kalau entity-nya itu terdiri dari entity buku sama entity pegawai, Pak. Oke, saya tuliskan di Excel ya. Sebentar. Oke. Oke, Excel-nya sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, barusan Febri sudah saya catat. Oke, apa Febri entitinya? Entity buku sama entity pegawai, Pak. Buku, pegawai, ya. Oke, oke. Untuk atributnya bisa ditambahkan mungkin? Kalau untuk atribut buku itu ada judul. Oke, judul ya. Tebal halaman. Oke, halaman. Terus edisi. Edisi. Terus
Pengarang, pengarang. Lagi yang perlu disimpan. genre, Genre. Penerbit? oh iya penerbit Pak. Oke, terima kasih. Untuk pegawai? Kalau pegawai ada nomor pegawai, Oke, nomor pegawai. Terus? nama, Nama? jenis kelamin, Jenis kelamin, oke. alamat, Alamat, oke. nomor HP Pak. Oke, nomor HP. Oke, terima kasih Febri. Ya, benar ya. Jadi kita cari ya, kita membayangkan datang ke toko buku tersebut ya. Kita cari benda-bendanya, baik nyata maupun abstrak. Kemudian kita membayangkan peristiwa-peristiwanya ya. Nah, kira-kira dari benda-benda tersebut, benda nyata maupun abstrak maupun peristiwa, itu apa saja yang perlu dimasukkan database. Nah, yang perlu itu yang tentu yang berkaitan dengan apa ya, bisnis proses perusahaan. Kalau pegawainya ngobrol ya nggak perlu, peristiwa pegawai ngobrol gitu nggak perlu. Ada orang tanya-tanya buku juga nggak perlu dicatat di database kan ya, nggak perlu dicatat di aplikasi. Ya. Nah, apalagi mungkin ada yang bisa menambahkan. Entity transaksi Pak. Nama NIM saja 4. 2026. 2026. Arman ya? Iya Pak. Transaksi. Ya. Atributnya apa saja, Arman? Pegawai yang bertugas. Oke, pegawai. Terus? Kode buku. Kode buku. Tanggal transaksi. Tanggal. Oke. Apa lagi? Pegawai, kode buku. Nama pembeli. Eksemplarnya? Nama pembeli, Pak. Pembeli. Untuk toko buku kira-kira nama pembelinya dicatat nggak? Menurut Arman, gimana? Menurut saya dicatat, Pak. Kalau beli di Gramedia, apa dicatat? Tidak, Pak. Ya, jadi terserah ya. Mungkin ada toko buku yang dicatat ya, mungkin ada membernya gitu ya. Tapi ada juga yang nggak dicatat. Nah, kalau memang sistemnya dicatat, ya perlu dimasukkan gitu ya sebagai entity. Tetapi kalau memang sistemnya tidak membutuhkan untuk nyatet, ya nggak perlu dimasukkan. Ya, nah itulah entity. Jadi kita harus memang benar-benar memperhatikan kenyataan di lapangan. Ya, nah, anggap saja ini nggak dicatat dulu ya. Oke, ada lagi mungkin? Yang jumlah lain? Buku mungkin, Pak. Jumlah. Oke. Oke. Dari deskripsi ini mungkin ada yang masih kelewatan? Harga, Pak, menurut saya. Harga. Pak. Harga itu masuk ke mana? Harga di data buku, Pak. Buku. Oke, ada lagi yang lain? Kalau Total berdasarkan pembayaran, Pak. Total. Ingat pelajaran sebelumnya? Total itu kan apa? Data turunan kan ya? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Data turunan nggak perlu. Sudah ya, cukup. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Oke, ini ada yang multi value atau redundant nggak kira-kira? Oke, kita cek dulu dari judul. Nggak ya? Judul kan pasti judul buku cuma satu ya. Nggak mungkin multi value ya. Terus juga nggak mungkin redundant. Nggak mungkin ada buku yang judulnya sama persis. Ya. Halaman itu juga nggak. Edisi juga nggak. Pengarang. Iya, Pak. Pengarang itu bisa multi value, bisa redundant ya. Iya, Pak. Oke. Kalau multi value dan redundant apa yang dilakukan? Bikin entity sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Barusan siapa yang jawab? Mikli sama saya, Pak. Oh, Oke, Mikli, berapa Pak. NIM-nya?
NIM-nya? 2069 sama 2042, Pak. Oke, 69. Vicky ya. Oke, Pak. Oke. Nanti Anda setelah kuliah sambil Anda cek-cek, saya upload di Google Drive kan. Nah, siapa tahu nggak kecatat. Terus satunya lagi? 2042, Pak. 42. Mikli. Oke. Jadi pengarang itu kita pisahkan menjadi entity sendiri karena dia multi value, bisa juga redundan malah, ya kan? Kan ada yang satu pengarang yang nulis beberapa buku sekaligus kan, ya. Nah, muncul di buku A, muncul di buku B, muncul di buku C, nah itu redundan. Ya, ada juga multi value atribut, satu buku pengarangnya ada banyak. Nah, pengarang itu bisa kena dua kasus tersebut. Nah, untuk dua kasus tersebut kita sama solusinya ya, dipisah menjadi entity sendiri. Untuk pengarang apa nama atributnya kira-kira yang perlu dicatat? ID pengarang. Oke, kalau mau ID. Nama, Pak. Nama. Terus genre. Genre, kata teman Anda kan tadi bisa multi value ya. Satu buku bisa memiliki beberapa genre, horor misalnya. Kemudian apalagi? Mungkin yang horor itu dewasa, mungkin kategori dewasa kan kalau horor. Nah, bisa juga redundan, ya kan? Misalnya ada 100 buku yang horor, kan redundan dia. Muncul data horor itu muncul di 100 buku yang berbeda, 100 instan. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, nama genre misalnya ya. Terus keterangan boleh. Kita memasukkan atribut yang relevan lah, ya. Terus penerbit, ada yang bisa membantu penerbit perlu dipisah menjadi entity sendiri nggak? Perlu menurut Iya, saya, Pak. Pak. Perlu, Bapak. Kenapa? Sebutkan NIM-nya. 2005, Pak. 2005, kenapa? Karena satu penerbit bisa menerbitkan beberapa buku. Ya. Jadi misalnya penerbit Gramedia, ya, dia menerbitkan 100 buku yang dijual di toko tersebut. Jadi untuk instan buku pertama ada Gramedianya, buku kedua ada Gramedianya, ya. Nah, itu artinya apa? Redundan ya. Kalau Gramedia misalnya namanya berubah menjadi Gramedia Pustaka, gitu. Artinya 100 buku tersebut ya semuanya harus diganti menjadi Gramedia Pustaka semua. Redundan. Nah, Anda harus paham ya konsep redundan itu apa, terus konsep multi value itu apa, ya harus jelas agar nggak keliru. Misalnya nama penerbit, ya. Kemudian ini apa ya? Kok buku ini? Harga, Pak. Harga buku. Oh, harga. Misalnya di toko tersebut ada 10 buku yang harganya 70.000. Itu redundan nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Namanya siapa barusan? Arman, Pak. Arman. 4 digit terakhir aja. 2026. 26. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor pegawai, oke. Nggak masalah ya. Nggak mungkin ini redundan, nggak mungkin multi value. Nama juga. Misalnya pegawai tersebut ada 5 orang yang namanya Ahmad. Redundan nggak itu? Tidak, Pak. Ya. Tidak ya. Kalau satu orang misalnya mau ganti nama, yang lain nggak ngefek ya. Jenis kelamin, oke, untuk jenis kelamin. Ada yang bisa bantu? Redundan nggak? Tidak, Pak. Pak. Kenapa kok tidak? Karena jika salah satu data diganti, maka semua data tidak perlu diganti, Pak. Namanya siapa? Arman, Pak.
Arman lagi. Arman Maulana ya? Iya, Pak. Oke. Ini redundan ya. Misalnya awalnya perempuan terus diganti wanita gitu. Pegawainya ada 10 orang yang perempuan. Berapa orang yang diganti? Nah, ini redundan. Ya. Nah, seperti ini ya. Alamat, nomor HP nggak masalah. Anggap saja nomor HP. Oke. Transaksi pegawai. Nah, pegawai itu kan sebenarnya mencatat transaksi, mencatat pegawai yang memprosesnya kan. Karena kalau Anda beli buku kan di kasir kan ada pegawainya kan ya. Tapi pegawai itu sudah di cover di sini kan datanya. Ya, sehingga tidak perlu kita masukkan. Karena data pegawai sudah di cover di atribut pegawai. Entity pegawai. Loh Pak, gimana nyatetnya Pak? Nah itu nanti ada materi yang namanya primary key, foreign key. Itu mencatat tentang data yang ada di entity lain. Ya. Nah untuk sementara kita masih sampai entity. Ya, kalau kita mau memasukkan pegawai di transaksi, nah itu kita coret dulu karena sudah di cover di entity pegawai. Ya. Dan sebenarnya memang perlu dicatat, tapi caranya ada sendiri ya nanti di bab yang namanya primary key, foreign key ya. Kode buku oke, tanggal oke, tanggal pembelian itu redundan nggak? Misalnya tanggal 10 ada 200 transaksi. Redundan nggak? Ada yang bisa bantu? Permisi Pak. Ya. Sebutkan 4 digit NIM. 2054. 2054. Ya. Geandra. Iya, kalau misal pada tanggal itu ada 10 transaksi, menurut saya redundan Pak. Kalau salah masukkan tanggal pada hari itu, kan semua harus diganti. Misalnya ada satu orang ya, misalnya Pak, saya minta tolong tanggalnya diganti kemarin Pak. Soalnya ini kalau dikeluarkan segini, ini lebih tahun anggaran misalnya. Apakah yang lain akan ngefek? Enggak ya? Iya. Jadi tanggal enggak redundan meskipun nilainya sama. Ya. Oke, jumlah buku. Nah, ini ada juga masalah. Jumlah buku itu multi value enggak? Iya, Pak. Ya. Jumlah buku itu multi value sehingga perlu dikeluarkan, ya. Nah, tetapi jumlah buku ini itu punya kaitan dengan entity buku kan. Misalnya Anda beli buku beternak lele 2, beternak ayam 3. Jadi jumlah buku itu multi value atribut yang muncul ada kaitannya dengan entity lain yaitu entity buku. Ya. Nah, ini untuk saat ini masih belum bisa dicatat, belum bisa kita selesaikan. Nanti akan bisa kita selesaikan pada bab namanya many to many relationship. Ya. Jadi kalau ada atribut multi value yang muncul berkaitan dengan entity lain, misalnya entity transaksi, ada jumlah buku. Nah, ini kan kaitannya dengan buku yang dibeli kan, dengan entity lain. Terus dia multi value juga. Nah, untuk sementara tidak kita bahas dulu ya. Itu nanti untuk penyelesaiannya itu ada di materi namanya many to many relationship. Nah, jadi ada beberapa ya pembahasan yang kita tunda. Yang pertama yang berkaitan dengan primary foreign key, kemudian many to many relationship. Oke.
kemudian keterangan. Nah, inilah atribut dan entity dan atribut pada sistem informasi toko buku ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Nah, ini bisa berubah kalau kondisi di lapangan berubah. Misalnya gini, toko buku Handayani itu punya beberapa kasir ya, ada 4 kasir. Misalnya toko ingin mencatat suatu transaksi dilakukan oleh mesin kasir yang nomor berapa. Nah, itu berubah lagi. Ya, sehingga tergantung dari kenyataan ya, tergantung dari kenyataan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Nggak ada? Nah, coba ada latihan lagi kayaknya. Nah, ini saya catat pembahasannya ya. Jadi ada atribut yang perlu dipisah menjadi entiti baru, misalnya pengarang, penerbit, genre. Ya. Kegagalan identifikasi entiti biasanya terjadi pada benda yang abstrak. Pengarang itu sebenarnya benda nyata, tapi kalau Anda ke toko buku kan Anda nggak ngelihat pengarangnya ya. Orangnya non jauh di sana. Penerbit juga. Penerbit itu ya benda nyata. Tapi kalau ke toko buku ya tentu nggak ngelihat penerbitnya. Makanya seolah-olah kayaknya ini ya kayaknya abstrak. Genre, kalau genre ya memang abstrak. Jadi biasanya untuk yang benda-benda abstrak atau benda nyata tapi nggak terlihat, nah, itu kadang-kadang kita keliru, kadang mengidentifikasi entity, tapi kita anggap dia atribut. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, meskipun Anda pada step ini lolos, ya. Nanti di step selanjutnya akan bisa teridentifikasi ya. Nantinya ada bab namanya normalisasi. Ya, normalisasi itu mecah-mecah tabel. Nah, jadi biasanya untuk yang benda-benda abstrak atau benda-benda yang tidak terlihat sehingga seolah-olah abstrak itu akan bisa diidentifikasi. Tapi untuk bagian ini masih belum ya. Nah, ini pemecahannya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, untuk latihan 2. Silakan. Dodi memiliki usaha jus yang memiliki beberapa gerobak. Ya. Setiap gerobak diletakkan di lokasi tertentu yang dijaga oleh seorang pegawai. Pegawai bisa di rolling ya, jadi tidak memiliki gerobak tetap. Di hari yang berbeda, seorang pegawai itu bisa menjaga gerobak yang berbeda. Ya. Jus yang dijual memiliki beberapa jenis dan memiliki harga yang berbeda. Tentukan entitinya, tentukan atribut setiap entiti. Izin menjawab, Pak. Jawab. Oke, sebentar ya, saya kopikan dulu soalnya. Oke, saya share. Oke, silakan sebutkan NIM-nya dulu. NIM 2002, Pak. 2002. Febri ya? Iya, Pak. Silakan. Apa entitinya Febri? Mungkin kalau entity itu ada entity jus. Jus. Iya, Pak. Terus entity pegawai. Pegawai. Sama entity gerobak, Pak. Gerobak. Oke, untuk jus apa? Kalau dari jus itu ada ID jus. Oke. Terus jenis jus. Jenis. Terus? Sama harga, Pak. Harga. Untuk
pegawai. Kalau pegawai ada ID pegawai, nama, alamat, Terus nomor HP, nomor HP. Terus sama kehadiran, Pak. kehadiran. Oke. Gerobak apa aja? Kalau untuk gerobak, mungkin ada ID gerobak sama lokasi, Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk kehadiran. Kehadiran perlu nggak dicatat sebagai ini? Dimasukkan sebagai atributnya pegawai. Kalau menurut saya perlu, Pak, karena kan itu juga kita tahu gitu, Pak, kalau pegawai itu hari itu masuk bekerja atau tidak, Pak. Oh, gitu. Kira-kira multi value atribut nggak? Apakah satu pegawai untuk yang atribut kehadirannya cuma diisi sekali? Apakah dia cuma masuk sekali? Sepertinya termasuk multi value, Pak. Nah, oke, kita seperti ini ya. Oke, yang lain mungkin bisa menambahkan kehadiran apa ya atributnya kira-kira? Tanggal, Pak. Tanggal, oke. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin untuk kehadiran? Jam kerja. Menambahkan, Pak. Jam kerja. Oke lah, untuk sementara kita nggak tulis dulu ya jam kerja. Yang lain mungkin ada yang menambahkan entiti utama yang penting, yang masih miss? Saya izin menambahkan. Apa ya? NIM? NIM 2012. Ardin ya? Iya. Oke, silakan. Mungkin bisa ditambahkan entiti transaksi, Pak. Oke, transaksi ya. Apa transaksi itu? Atributnya? Ada ID transaksi. Oke. Terus? Tanggal transaksi. Tanggal. Apalagi? Sudah sepertinya, Pak. Jusnya? Kalau transaksi kan harus disebutkan jusnya. Oh iya, Pak. Nah, tapi jus ini kan sudah tercover di sini kan ya. Nah, kita tetap mencatat jusnya, tapi nanti menggunakan mekanisme namanya primary key, foreign key. Terus jumlah jusnya. Nah, ya kan? Nah, jumlah jusnya memang punya transaksi, dia multi value, tapi berkaitan juga dengan jus. Nah, itu untuk sementara tidak kita tuliskan dulu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan. Kita kembali lagi ke slide. Nah, itu silakan dicoba sendiri ya yang lain. Jadi desain database itu merupakan bagian krusial dari pembuatan aplikasi. Desain yang keliru bisa menyebabkan software tidak terpakai. Ya. Tahap awal desain database adalah identifikasi entity. Ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi entity? Nah, itu ada beberapa sumber yang bisa kita pakai. Yang pertama, wawancara dengan stakeholder, mungkin pemilik organisasinya, ya, pegawai-pegawainya, konsumennya. Ya. Kemudian kita juga melihat atau mengecek bisnis prosesnya. Dalam menjalankan kegiatannya, usahanya, nah, prosedurnya bagaimana? Ya, misalnya kalau puskesmas, kalau ada pasien mau periksa gimana step by step-nya ya. Kalau mau ngambil obat bagaimana? Ya. Kalau mau nulis resep bagaimana? Kalau ada obat baru datang ke gudang bagaimana? Nah, itu harus kita paham ya. Kemudian ada aturan-aturannya ya. Contoh misalnya untuk pasien BPJS kalau ke puskesmas nggak boleh dalam sehari menggunakan
BPJS-nya 2 kali. Nah, itu harus paham ya. Bisa jadi sumbernya dari diagram UML atau DFD. Ya, misalnya dari use case, ya, kemudian diagram-diagramnya itu ada yang menunjukkan bisnis prosesnya ya. DFD juga ya. Kemudian salah satu sumbernya juga desain user interface. Dari sana bisa kita lihat misalnya kalau untuk pasien pendaftaran menunya desain menunya seperti apa. Jadi sehingga kita bisa tahu data-datanya apa. Ya. Kemudian masukkan data yang penting ke database ya, baik entity maupun atribut. Ya. Yang penting itu apa? Yang relevan dengan bisnis proses. Ya, contoh misalnya kembali ke contoh perpustakaan tadi, ya kehadiran misalnya kehadiran seseorang untuk baca-baca saja ke perpustakaan perlu masuk nggak? Perlu jadi entity nggak? Nah kita lihat dulu. Kalau perpustakaannya membutuhkan misalnya pengunjung yang hadir, datanya dimasukkan ke sistem, maka itu menjadi entity kehadiran ya. Kalau cuman nggak apa-apa lah nyatet di buku tamu saja, tapi nggak usah dimasukkan ke sistem. Nah itu nggak perlu jadi entity. Jadi tergantung kebutuhan ya. Nah, jadi 2 ini standarnya. Yang penting menjadi entity atau atribut. Syaratnya 2, relevan dengan bisnis proses. Kalau misalnya ada orang masuk ke perpustakaan cuma buat ngobrol-ngobrol sama pegawai gitu, ya nggak usah. Ya. Tapi kalau pengunjung mau baca-baca, mau pinjam, proses peminjaman itu kan relevan ya. Dan perlu disimpan di aplikasi. Nah, itu 2 syaratnya. Jika bingung apakah suatu data disimpan sebagai atribut atau entity, simpanlah sebagai atribut. Ya. Karena di tahap selanjutnya ada proses normalisasi. Jadi atribut-atribut yang layak menjadi entity itu nanti kalau kita lakukan proses normalisasi itu akan terpisah seperti itu. Ya, oke sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam.